Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Dwi Yulianggi Nur Anissa, NPMA 10 2038. Perkenalkan, nama saya Dania Rosmala Dewi, NPM A10 2032. Perkenalkan, nama saya Herlina, NPM A10 2017. Terima kasih. Lipiana Naulia, NPM A10 2022. Baik teman-teman, di sini kami diberi kesempatan untuk menjelaskan mengenai manajemen konflik. Sebelum membahas mengenai manajemen konflik, alangkah baiknya agar kita mengetahui apa itu manajemen dan apa itu konflik sendiri. Yang pertama, manajemen adalah pengelolaan untuk mengatur sebuah organisasi atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan dari organisasi. Sedangkan konflik adalah proses dua orang atau lebih yang melakukan tindakan untuk menyingkirkan orang lain. Nah, jadi manajemen konflik adalah sebuah pendekatan yang dilakukan serta diarahkan untuk komunikasi dengan pelaku konflik. Nah, ada 6 tipe dari manajemen konflik. Apa saja sih? Yuk kita simak. Yang pertama ada accommodating. Accommodating adalah kesediaan salah satu pihak yang berkonflik untuk menempatkan kepentingan lawannya di atas kepentingannya sendiri. Contoh dari accommodating adalah kesediaan untuk mengorbankan kepentingan diri sendiri sehingga tujuan pihak lain dapat tercapai. Mendukung pendapat orang lain meskipun diri sendiri sebenarnya tidak menginginkan hal tersebut. Namun kelemahan pada tipe ini adalah apabila kita memaafkan seseorang atas suatu pelanggaran, maka hal tersebut dapat membuka pintu bagi pelanggaran selanjutnya. Yang kedua ada avoiding. Avoiding adalah sebuah upaya untuk menghindari sebuah konflik agar tidak terlibat di dalamnya. Contohnya adalah mencoba mengabaikan suatu konflik dan menghindari orang lain yang tidak sependapat. Jadi tipe ini menyukai perdamaian. 3 ada compromising. Compromising yaitu dengan mendengarkan pendapat dari semua pihak dan memutuskan jalan keluar dengan tetap mementingkan kepentingan bersama menjadi cara yang paling adil bagi semua pihak. Contohnya yaitu, misal pada suatu organisasi sedang terjadi konflik dan sang ketua memberikan instruksi untuk mengumpulkan semua anggota agar dapat menyampaikan pendapat masing-masing. Nah, dari pendapat hal tersebut, maka dapat dicari solusi yang paling tepat untuk menyelesaikan konflik. Compromising ini mempunyai 4 bentuk, yaitu yang pertama ada separasi. Separasi artinya pihak yang terlibat konflik dipisahkan untuk menyelesaikan konflik yang ada. 2. Atrasi. Atrasi artinya pihak yang berkonflik setuju dengan keputusan yang diambil pihak ketiga atau pihak penengah. Yang ketiga ada menyogok. Menyogok merupakan memberikan imbalan untuk pihak yang mengambil keputusan dengan tujuan pihaknya dapat dimenangkan dalam konflik tersebut. 4. Mengambil keputusan secara kebetulan. Yuk kita lanjut ke tipe manajemen konflik selanjutnya. Yang keempat ada collaborating. Collaborating merupakan cara menyelesaikan konflik dengan bekerja sama yang hasilnya dapat memuaskan semua pihak. Contohnya yaitu kedua pihak berusaha mencapai win-win solution yang memungkinkan tujuan para pihak tercapai dan membuat kesimpulan dari penggabungan wawasan yang valid dari kedua pihak. Yang kelima ada competing. Competing adalah cara yang digunakan dengan mengarahkan pihak yang terlibat konflik bersaing dan memenangkan kepentingan masing-masing pihak. Contohnya yaitu, misal, seseorang yang berniat mencapai tujuan dengan mengorbankan tujuan lain, berusaha untuk meyakinkan yang lain bahwa kesimpulannya adalah benar dan kesimpulan orang lain keliru, dan mencoba untuk membuat orang lain disalahkan untuk masalah tersebut. Yang keenam adalah conglomeration. Conglomeration merupakan kombinasi atau campuran menyelesaikan konflik dengan cara menggabungkan 5 tipe sebelumnya. Contohnya adalah, misalkan begini, kita bisa menggabungkan kelima tipe yang sudah disebutkan sebelumnya supaya kita dapat menyelesaikan konflik. Akan tetapi, tipe manajemen konflik ini membutuhkan tenaga, waktu, dan pikiran yang sangat besar dalam proses menyelesaikan konflik. Selanjutnya ada strategi dari manajemen konflik.
Yang pertama ada pengenalan. Strategi ini merupakan langkah awal untuk memperoleh informasi mengenai konflik yang sedang terjadi. Yang kedua ada diagnosa. Langkah selanjutnya adalah diagnosa. Di sini kita harus memikirkan solusi yang tepat untuk menyelesaikan konflik tersebut. Yang ketiga ada menyepakati solusi. Jika sudah memikirkan solusi yang tepat, langkah berikutnya adalah menyepakati solusi yang dirasa paling tepat untuk mengakhiri konflik. Yang keempat ada pelaksanaan. Setelah solusi disepakati bersama, maka langkah selanjutnya adalah semua pihak harus melaksanakan serta menerima solusi yang telah disepakati oleh bersama. Yang kelima ada evaluasi. Evaluasi dilakukan bertujuan agar tidak mengulangi kesalahan atau konflik yang pernah terjadi di masa lalu. Pasti banyak yang bertanya-tanya, apa fungsi dari manajemen konflik? Nah, sekarang kita bahas ya. Yang pertama ada meningkatkan kinerja dan keaktifan karyawan. Yang kedua, mengembangkan kemampuan karyawan, lalu melatih kemampuan menyelesaikan konflik, dan meningkatkan rasa saling menghormati. Nah, sampai juga kita pada simpulan dari manajemen konflik ini. Jadi kesimpulannya adalah konflik dapat terjadi di semua kalangan dan semua aktivitas. Apalagi dalam dunia bisnis, pertentangan dan perbedaan pendapat sangatlah mungkin untuk terjadi. Untuk itu, muncullah manajemen konflik yang berguna untuk mengatasi konflik yang ada. Mungkin itu saja penyampaian materi dari kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton.